lagi ya untuk suaranya bisa jelas masuk, terdengar untuk suaranya. Jelas Terdengar, Pak. Ya. Ya, jadi ini merupakan alat ukur ya untuk mengukur kekentalan dari fluida tersebut. Yang pertama ada viskometer kapiler. Untuk alat ujinya atau alat ukur yang digunakan, gambarnya seperti ini, ada bagian berbentuk pipa, pipa kapiler, yang kapiler tersebut salurannya cukup kecil. Lalu yang berikutnya ada viskometer Hopler, nanti coba di-explore ya, atau bisa ketik saja di Google, di YouTube. Kata kuncinya adalah viskometer Hopler, nanti banyak sekali video-video yang menjelaskan bagaimana alat tersebut bekerja atau melakukan pengujian untuk nilai viskositas dari fluida yang diuji. Kemudian jenis yang lain untuk alat ukur kekentalan fluida ada viskometer cup dan bob. Ini alat ujinya kurang lebih tampilannya seperti ini, untuk melakukan pengujian menggunakan viskometer cup. Kemudian viskometer cone dan plate. Nah, di sini ada bagian ini ya, semacam seperti blade atau bilah. Fungsinya adalah ketika fluida tersebut yang dimasukkan dengan nilai viskositas yang berbeda, berapa gaya yang dibutuhkan atau nilai RPM yang dihasilkan pada saat menerima nilai menerima viskositas fluida yang kental dengan viskositas fluida yang rendah. Nilai-nilai tersebut akan terbaca, berapa nilai viskositas tersebut. Di bagian sini ada jendela informasi atau bagian yang memberikan informasi nilai kekentalan dari fluida tersebut. Alat ukurnya ialah viskometer cone dan plate. Kemudian mengenai karakteristik flow ya, karakteristik atau aliran atau flow dari aliran fluida, ada yang dinamakan dengan laminar flow. Aliran laminar itu ilustrasinya paling mudah membayangkan gambarnya seperti ini. Antara partikel 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 memiliki nilai kecepatan yang sama ketika partikel tersebut mengalami perpindahan dari posisi awal ke posisi yang baru, berpindah dari bagian sini ke bagian berikutnya dan seterusnya, memiliki nilai kecepatan yang sama. Begitu juga untuk partikel yang kedua, ketika dia mengalami perpindahan dengan kecepatan yang sama dan berpindah juga dengan kecepatan yang sama. Ini adalah aliran laminar. Ilustrasi yang lain, aliran laminar itu ya seperti melihat orang sedang melakukan kegiatan baris berbaris ya, atau melakukan misalkan mengibarkan bendera merah putih. Ada 2 atau 3 atau 6 orang yang berbaris, ketika berjalan dengan langkah kaki yang sama, dengan kecepatan kaki yang sama, itu adalah pergerakan yang serempak atau pergerakan yang laminar. Sama halnya juga dengan fluida aliran yang laminar. Lalu bagaimana dengan turbulen? Turbulen flow berarti kebalikan dari laminar. Kalau yang tadi turbulen, untuk turbulen flow aliran di mana partikel bergerak secara tidak teratur dengan kecepatan yang saling berbeda dan saling cross
crossing atau saling bersilangan atau berpotongan, sehingga terjadi kekentalan kecil dan kecepatan aliran relatif, nilainya itu fluktuatif atau, tidak teraturan yang menimbulkan, alirannya lebih besar jika dibandingkan dengan aliran yang, laminar. Ilustrasinya untuk turbulent flow, aliran flow itu ya alirannya ketidakteraturan, jadi antara partikel yang satu, misalkan ini adalah partikel yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mempunyai nilai, kecepatan yang, tidak sama. Jadi antara kecepatan di bagian sini, yang pertama dengan kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya memiliki nilai kecepatan yang tak sama. Dengan kecepatan yang tidak sama, pola aliran atau arah aliran yang juga ditimbulkan juga, berbeda-beda. Ada yang berlawanan ya, berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian sebaliknya juga ada yang, ini, atau ada yang apa, kebalikannya, searah dengan jarum jam. Jadi bisa dilihat di ilustrasinya ada tanda panah, ini dari kiri ke kanan, kemudian ini dari kanan ke kiri. Jadi, vektor aliran kecepatannya itu memiliki, arah aliran yang berbeda untuk tiap partikelnya. Oke, sampai sini ada, diskusi atau ada yang ingin ditanyakan nanti, untuk tugas tugas individu ya, tugas ininya, individunya, nanti bisa dilihat di Edmodo. Di bagian Edmodo nanti coba di-explore atau dicari hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk, fluida Newtonian dengan fluida non, eee, Newtonian. Yang pertama nanti coba dicari, bagian ini, coba ditulis tangan, nanti difoto atau di-scan, kumpulkan di Edmodo, paling lambat 24 Mei ya, 24 Mei 2022. Dan, yang pertama adalah apa perbedaan antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian. Nanti coba bisa dicari atau dibaca lagi, penjelasan dari video di YouTube ya, atau live streaming mata kuliah ini. Untuk fluida non-Newtonian dengan fluida non-Newtonian, perbedaannya. Kemudian jelaskan mengapa berjalan dan berlari dengan cepat di atas, fluida yang masuk ke dalam kategori fluida non-Newtonian ini menimbulkan atau menyebabkan tidak mengalami, tenggelam atau, objek yang bergerak dengan cepat tersebut tidak masuk ke dasar, wadah dari fluida non-Newtonian tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan tegangan geser? Tegangan geser ini merupakan, shear ya, shear stress, tegangan geser pada fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Karena antara fluida Newtonian dengan fluida non-Newtonian ini memiliki nilai, shear stress yang beragam. Jadi ada nilai shear stress yang berbeda antara fluida Newtonian dengan fluida Newtonian. Lalu untuk berikutnya sebutkan macam-macam fluida non-Newtonian, contoh dari fluida non-Newtonian, dan jelaskan sifat karakteristik dari fluida Newtonian tersebut. Kemudian
di bagian kelima, bagaimana cara kerja atau jelaskan cara kerja dari alat yang digunakan untuk mengukur viskositas dari fluida non-Newtonian atau viskometer. Yang pertama viskometer kapiler, bagaimana dia melakukan pekerjaan viskometer kapiler. Kemudian viskometer Hopler, viskometer Cup dan Bob, serta viskometer Kohn dan Plate untuk fluida yang diukur nilai viskositasnya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, nanti coba dikerjakan soal dari fluid mekanik ya, soal dasar dari mekanika fluida dasar mengenai karakteristik dari fluida Newtonian dan non-Newtonian. Minggu ini sampai di sini. Kita ketemu lagi di next week, di minggu berikutnya untuk materi yang sama, mata kuliah yang sama, mekanika fluida dasar. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.